Halo adik-adik semua, apa kabarmu? Jumpa lagi kita di Daniel Amri Studio. Nah, sekarang kita masuk pada penilaian harian 2. Penilaian ini bertujuan untuk mereview kembali tentang pemahaman dalam pembelajaran yang sudah kita berikan. Selamat mengerjakan. Soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk salah satu jenis wujud zat adalah A. Atom, B. Panas, C. Gas, dan D. Energi. Soal nomor 2. Peristiwa difusi terjadi pada hal-hal berikut kecuali A. Potongan umbi kentang dalam air, B. Parfum yang disemprotkan dalam ruangan, C. Tinta yang diteteskan dalam air, dan D. Teh celup dalam air panas. Berikutnya soal nomor 3. Perubahan wujud zat dari cair menjadi gas dinamakan A. Mengkristal, B. Mencair, C. Menguap, dan D. Membeku. Soal nomor 4. Pernyataan yang benar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia yaitu A. Perubahan fisika sederhana, sedangkan perubahan kimia lebih kompleks. B. Perubahan fisika membutuhkan waktu lama, sedangkan perubahan kimia terjadi dalam waktu singkat. C. Perubahan fisika tidak membutuhkan zat perantara, sedangkan perubahan kimia membutuhkan zat perantara. D. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat zat semula. Soal nomor 5. Berikut yang merupakan perubahan kimia adalah A. Nasi menjadi basi, B. Batu dibelah, C. Kayu menjadi meja, dan D. Kayu menjadi kursi. Soal nomor 6. Gambar tersebut menunjukkan metode untuk menentukan massa jenis sebuah sampel logam. Massa jenis sampel logam tersebut adalah A. 0,0052 gram per cm kubik, B. 0,52 gram per cm kubik, C. 52 gram per cm kubik, dan D. 520 gram per cm kubik, di mana diketahui massa logamnya adalah 5.200 mg. Soal nomor 7. Apabila suatu benda tenggelam di dalam air, berarti A. Benda tersebut berat, B. Benda tersebut ringan, C. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, D. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air. Soal nomor 8. Perhatikan data berikut. 1. Gelas ukur, 2. Jangka sorong, 3. Neraca, 4. Stopwatch. Alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis sebuah kerikil ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Soal nomor 9. Telur yang dimasukkan dalam air tawar akan tenggelam, sedangkan telur yang dimasukkan ke dalam air garam akan mengapung karena A. Berat telur sama dengan berat air, B. Massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air garam, C. Massa air bertambah banyak, D. Gaya apung telur lebih kecil daripada gaya apung maksimalnya. Soal nomor 10. Strategi yang digunakan untuk menentukan massa jenis benda adalah A.
mengukur diameter benda, lalu mengukur volume benda tersebut, kemudian memasukkan rumus massa jenis. B. Mengukur berat benda, kemudian volume benda tersebut, kemudian memasukkan rumus massa jenis. C. Mengukur massa benda, kemudian volume benda tersebut, kemudian memasukkan rumus massa jenis. D. Mengukur massa benda, kemudian menimbang berat benda tersebut, kemudian memasukkan rumus massa jenis. Demikian, selamat mengerjakan, semoga berhasil.